Hai teman-teman, namaku Fatimah dari kelas 5C, SD Sekolah Murid Merdeka. Akhir-akhir ini, aku sering membaca berita tentang polusi udara yang semakin buruk di kota besar, seperti Jakarta. Beritanya sering dihubungkan dengan ancaman penyakit ispa. Belum lama ini, di Bandung Barat, terjadi kebakaran di TPA Sari Mukti dan lagi-lagi dihubungkan dengan ancaman penyakit ispa. Sebetulnya, penyakit ISPA itu apa sih? ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut adalah istilah untuk infeksi pada saluran pernapasan bagian atas dan bawah, seperti hidung, tenggorokan, sinus, bronkus, dan paru-paru. Infeksi ini bisa disebabkan virus, bakteri, atau jamur. Contoh penyakit ISPA adalah pilek atau common cold, influenza atau flu, bronkitis, dan pneumonia. Gejala yang sering terjadi pada penyakit ISPA mulai dari yang ringan seperti batuk, hidung tersumbat, dan sakit tenggorokan, hingga demam, sesak napas atau sulit bernapas, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, lemas atau lelah, suara serak atau hilangnya suara, pilek atau nyeri sinus, bahkan mual, muntah, atau diare, dan nafsu makan menurun. Penyakit ISPA sangat berbahaya bagi anak-anak, orang lanjut usia, dan penderita gangguan kekebalan tubuh. Infeksi ini dapat menular lewat droplet dari penderita yang bersin atau batuk, dan lewat sentuhan penderita yang tidak cuci tangan. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem organ pernapasan manusia terdiri dari rongga hidung, pakal tenggorokan atau laring, batal tenggorokan atau trakea, cabang batang tenggorokan atau bronkus, dan paru-paru. Udara masuk lewat hidung dan mulut. Di hidung ada lendir dan rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring debu, kotoran, dan kuman penyakit. Hidung terhubung dengan tenggorokan yang terdiri dari laring dan trakea. Di saluran tenggorokan ada selaput, lendir, dan rambut-rambut halus yang bergetar untuk menghalangi benda asing masuk ke paru-paru. Laring menghubungkan hidung dengan trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus yang terhubung dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru ada di dalam rongga dada. Semua udara yang kita hirup akan masuk ke paru-paru lewat bronkus menuju cabang bronkus atau bronkiolus sampai ke gelembung paru-paru atau alveolus. Di alveolus terdapat pembuluh darah, tempat terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Sistem organ pernapasan membantu kita bernapas untuk mendapatkan oksigen. Semuanya bekerja sama agar udara dapat disaring dan terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen akan dialirkan oleh darah ke seluruh tubuh agar sel tubuh dapat bekerja dengan baik. Karena itu, kita harus menjaga dan merawat kesehatan organ pernapasan agar tidak terkena penyakit. Bagaimana cara merawat kesehatan organ pernapasan kita? Pertama, rutin berolahraga agar sistem peredaran darah lancar dan oksigen dapat dialirkan dengan lancar. Kedua, makan makanan sehat dan bergizi agar tidak mudah terserang penyakit. Ketiga, minum air putih agar tidak dehidrasi, juga dapat melegakan sumbatan di saluran pernapasan. Keempat, menghindari paparan polusi karena udara kotor dapat mengganggu kesehatan organ pernapasan. Kelima, memeriksakan diri ke dokter jika terasa gejala gangguan pernapasan agar mendapat pengobatan yang tepat. Selain itu, untuk mencegah penularan ISPA, kita dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, seperti rajin mencuci tangan dengan sabun, hindari penyentuh wajah, terutama mata dan mulut, dan memakai masker saat keluar rumah dan bertemu orang lain. Mari kita sama-sama berusaha menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Upaya untuk merawat kesehatan organ pernapasan kita adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan
dan wujud kepedulian kita pada lingkungan sekitar. Sesuai dengan pengamalan Pancasila sila pertama dan kedua. Tetap semangat dan salam sehat, teman-teman.